Terima kasih sudah kembali lagi di Do Wise. Eh, Selamat mendengarkan gue bercerita dan ngoceh lagi sekali lagi. Entah lo dengerin di Spotify, entah lo nonton di YouTube. Nama gue Muhammad Bijak Sabar Hikmawan dan gue gabut, makanya gue bikin video. Eh, Udah beberapa kali gue review buku, tapi sejujurnya mungkin ini buku yang paling pedih dan emosional gue baca. I think gue nggak tahu di 2021 atau mungkin seumur hidup gue ya, buku non fiksi. Ini non fiksi yang eh, salah satu paling pedih, dan bener ini pedihnya dari dalam hati ketika gue baca ini, miris gitu. Bukunya Pramudia Anandatur, Pak Pram. Perawan dalam Cengkeraman Militer. eh Sebenarnya awalnya gue kaget karena gue kira, bukan gue kira ya, buku pertama Pram yang gue baca ya ini, bukan tetralogi buru, tapi itu ya malah ya. Dan gue juga baru tahu ternyata Pak Pram nulis non fiksi. Gue kira tetralogi buru doang awalnya, tapi nggak apa, seru banget. Em, ini gue cerita slow aja lah ya, nggak gue potong-potong juga, biasanya nggak gue edit. Em, Banyak yang mau gue ceritain soal ini, tapi underline-nya adalah buku ini adalah salah satu buku yang paling pedih, paling emosional yang gue baca. Lo mungkin bisa menilai dari judulnya tadi ya. Oke, gue akan mulai breakdown satu-satu kenapa dan apa yang gue pelajarin, apa yang gue baca dari buku ini. Em, Background sedikit soal buku ini. Jadi buku ini sejarahnya lucu karena gue baca di pengantarnya di sini, dari pengantar penerbitnya. Jadi buku ini terbit mungkin akhir-akhir, jauh setelah Tetralogi Buru. Buku ini ditulis udah lama banget, tapi baru draftnya itu baru diterima di tahun 2000 awal, di tahun 2000 akhir gitu loh. Jadi ceritanya Pak Pram waktu itu mau ke Jepang untuk dikasih award gitu loh. Oh, dia mau dikasih award something gitu soal penulisan, terus baru tuh gara-gara dia mau ke Jepang dia ingat, oh iya dulu tuh saya pernah punya punya skriptur ini, saya dulu punya punya naskah untuk buku ini gitu. Oh, makanya baru dia cari, dia kasih deh ke penerbit. Baru setelah setting 2001 baru diterbitkan. 2001 diterbitkan, ini gue punya cetakan ke-9 2015. Lucu ya sebenarnya sejarahnya, karena bisa lupa soal buku sendiri. Tapi akhirnya bisa terbit. Mungkin lo bisa nilai sendiri soal buku ini dari judulnya. Jadi buku ini menceritakan, mengupas soal salah satu musibah, salah satu kejahatan, salah satu tragedi kemanusiaan terbesar di dunia, bukan cuma di Indonesia, di dunia. Mungkin mungkin hampir bisa, enggak lah, ya mungkin selevel di bawahnya Holocaustnya Jerman Yahudi, mungkin mungkin sejajar dengan pembantaian PKI dulu di tahun tahun 60-an. Sebenarnya ini kan eh, sesuatu yang familiar ya. Mungkin kalau kita dari SD, SMP kita udah tahu, oke Jepang itu punya Romusha namanya, kerja paksa. Itu udah jadi slang bahkan sekarang. Oh lu Romusa, lu kerja paksa. Em, Pekerja seks di tangan Jepang ini juga sebenarnya udah cukup. Kalau gue sendiri gue udah tahu, tapi gue baru menyadari dengan sangat-sangat pedih ini sekarang. Parah sih. Soal perempuan-perempuan yang ditarik dan jadikan budak seks sama Jepang. Kedengarannya nggak tahu ya. Mungkin, tapi ini berat banget menurut gue. Tadinya gue agak takut, tapi menurut gue penting dan membekas banget di hati gue, dan berkesan banget gitu loh. Makanya gue pengen pengen coba menjelaskannya dengan pelan-pelan karena gue nggak mau salah bahasa, dan gue mau menyampaikan apa yang di hati gue bener-bener ketika baca buku ini. Kenapa pedih dan sangat emosional? Pertama, jelas
alasan yang deskriptifnya adalah nanti gue jelasin. Ya lu dijadikan budak seks. Dan belum sampai situ, nanti akan gue jelasin. Alasan kedua yang lebih emosional adalah ya karena gue punya adik kecil. Gue punya adik perempuan yang gue sangat-sangat sayang. Santun namanya. He's about that age. Dia umur 13-14 dan umur-umur segitu yang diambil Jepang. Kenapa? Ini ditulis di sini. Betul-betul ditulis sama Pram. Dengan investigasi yang mendalam bahwa kenapa anak-anak muda yang culik, pertama karena mudah diatur, kedua ada fantasi tersendiri dari tentara Jepang. Gue bahkan gak bisa melanjutkan. Kenapa ya? Gue gak tahu deh. Bodoh amat, gak jelas. Pusing mikirin gituan, sakit hati. Susah deh gue gimana ya jelasinnya ya. Oke, jadi gini deh. Yang salah satu yang paling pedih adalah bahwa mereka diambil di umur yang sangat-sangat muda. Entah itu dipaksa, entah itu juga ada yang diiming-imingi dengan sekolah. Bayangin gak lo? Lu diiming-imingi sekolah ke Sonanto atau Singapura, lu diiming-iming sekolah ke Kyoto, ke Tokyo. Lu sudah punya harapan, lu pergi dengan senyum, lu menari, lu di sini digambarkan lu nyanyi di kapal, lu udah punya seragam, lu udah pakai seragam dengan impian, oke, gue mau menjadi seorang yang terpelajar. Lu dengan perempuan-perempuan muda dengan impian semulia itu harus mendapatkan hal yang tidak terucapkan gitu loh, yang tidak bisa diucapkan. Dan yang bikin gue nggak habis pikir lagi adalah apa yang terjadi setelahnya. Jepang kan bentar ya, cuma 30, cuma 3,5 tahun bahkan. Masih lamaan presiden 5 tahun. Jepang tuh 3,5 tahun tapi dukanya luar biasa. Apa yang terjadi setelahnya adalah mereka luntang lantung semuanya. Ada bahkan yang nggak bisa pulang. Bukan nggak bisa, karena sudah merasa ternodai, sudah merasa kotor, sudah merasa dia hina, dan akhirnya nggak bisa pulang dan nggak mau pulang. Akhirnya mereka terlunta, mereka nggak jelas di mana sebabnya. Ada mungkin yang beruntung 1-2 orang yang akhirnya menikah, bisa punya kehidupan lagi. Ada yang nggak punya kehidupan lagi sama sekali. 13, 14, 15 tahun. Mereka terpaksa hidup di tempat lain yang asing setelah dinodai segimana rupa. Padahal mereka pergi dengan senyum yang luar biasa gitu, dengan semangat untuk menuntut ilmu, dan mereka dilepaskan aja kayak anjing liar gitu. Merasa ternodai, nggak bisa pulang. Mungkin mereka udah nggak bisa lihat muka bapak ibunya lagi. Sorry, HP gue akrobat tadi dari tripod loncat. Ya tadi mungkin mereka nggak bisa lihat muka bapak ibunya lagi. Ada yang bahkan di tanah asing mereka harus melupakan segala identitasnya, harus lupa, harus menolak, harus menyangkal tanah kelahiran mereka sendiri karena merasa hina, dan mereka sudah tumbuh di tempat yang berbeda lagi. Gimana ya, bingung gue jelasinnya karena sedih banget kerasanya. Jadi lu bayangin aja lah sendiri. Jadi buku ini sebenarnya bukan novel kan, ini bukan non fiksi. Buku ini juga bukan investigasinya. Buku ini bukan ceritanya si Pram doang, Pak Pram. Tapi buku ini investigasinya Pak Pram ke sejawat-sejawatnya waktu dari awal beliau muda sampai ketika beliau diasingkan di Pulau Buru kan. Jadi di Pulau Buru itu udah tuh ngumpul tuh kan yang diasingkan terus banyak yang cerita. Pak Pram juga menginvestigasi soal tahu nggak soal
perawan-perawan tua ini, perawan tua, buku nyokap gue, perawan remaja ini yang di Jepang, dan bener itu terjadi gitu loh. Bahkan terjadi pencarian gitu soal wanita-wanita yang dari tanah Jawa yang akhirnya di Pulau Buru, kan di Pulau Maluku ya kalau nggak salah ya. Dan menyedihkan gitu, mereka harus, ya gitu deh. Gue nggak tahu ini proper nggak ya, tapi ini yang gue rasakan sih soal buku ini, pedihnya. Kalau gue ngerasa kurang pantas, nanti mungkin gue akan coba riset lagi, tapi kalau enggak ya udahlah. Intinya gue sangat-sangat merekomendasikan buku ini. Mungkin lo yang tertarik dengan studi perempuan, mungkin feminisme mungkin, atau sejarah apapun lah, lo nggak tertarik sama apapun juga menarik banget baca buku ini. Dan gue sangat-sangat memuji gaya penulisannya. Iya, nyaman, sangat-sangat nyaman membacanya. Ditambahkan benang merahnya tuh ada, ditambah di akhirnya tuh selalu ditambahkan kesimpulan. Jadi gue nggak pernah kehilangan track soal apa yang gue baca. Mudah dimengerti, bagus. Gue merekomendasikan buku ini. Dah gitu aja. Thank you.